Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bertemu kembali untuk belajar bersama ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tema 1, subtema 1 ya, tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, pada subtema 1 ini kita membahas tentang organ gerak hewan, yang mana pada pembelajaran 1, 2, 3 dan 4 kemarin Bapak sudah jelaskan di Google Meet. Maaf untuk yang belum bisa masuk Google Meet, Bapak belum menjelaskan kemarin, hanya Bapak share materinya saja ya. Share materinya saja yang Bapak sampaikan melalui PDF atau PowerPoint kemarin pada hari Selasa dan hari Senin. Nah, untuk sekarang Bapak akan menjelaskan pembelajaran 5 dan 6. Nah, pada pembelajaran 5 dan 6 juga tidak jauh dari pembelajaran 1, 2, 3 dan 4, yaitu muatannya untuk pembelajaran sekarang ada bahasa Indonesia, IPA dan SBDP. Nah, di sini untuk pembelajaran bahasa Indonesia kemarin kita sudah mempelajari tentang kalimat utama, ide pokok atau gagasan pokok, kemudian ada kalimat penjelas atau kalimat pendukung ya, kalimat pendukung. Dan untuk IPA-nya kita sudah belajar tentang alat gerak hewan dan manusia. Itu ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu tulang, alat gerak aktif itu otot, alat gerak aktif itu otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Nah, pada kesempatan kemarin kita sudah membahasnya, dan fungsi-fungsi alat gerak pada hewan ya, kita sudah membahas. Nah, untuk yang kemarin kita juga sudah bahas tentang SBDP, yaitu tentang gambar ilustrasi atau cerita bergambar, gambar cerita ya, biasa disebut dengan gambar ilustrasi. Nah, terus untuk selanjutnya yaitu ada IPS. Nah, kita kemarin sudah membahas tentang letak geografis suatu negara, yaitu negara yang kita cintai, negara Indonesia. Kita sudah bahas tentang letak geografisnya dan pulau-pulau besar ya, besar yang ada di dalam Indonesia seperti Sumatera, Bali, terus Jawa, Kalimantan dan lain sebagainya ya. Kemarin Bapak sudah bahas dan juga sudah Bapak kasihkan materinya di grup ya, di grup. Nah, dan ada juga kita sudah belajar tentang PKN, yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ya, dan sikap-sikapnya, pengamalannya, baik dari sila pertama, 2, 3, 4 dan 5. Nah, pada pembelajaran sekarang, di sini Bapak akan menjelaskan tentang mengembangkan ide pokok. Di sini ada muatan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok, yaitu yang pertama, untuk kita membuat paragraf ya. Yang pertama itu menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Yang kedua, yang B, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Yang C, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut, ya yang D-nya ya, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Yang E, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Yang F, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Nah, ini merupakan langkah awal ya dalam membuatkan sebuah paragraf. Kemarin jenis paragraf ada 3 ya. Ada paragraf deduktif, induktif dan campuran. Nah, untuk deduktif itu kalimat utamanya di awal, induktif itu di akhir. Kalimat campuran paragraf campuran, kalimat utamanya ada di awal dan di akhir kalimat. Nah, ini merupakan
proses atau cara untuk membuat sebuah paragraf ya. Bisa kalian pahami ya dari A sampai F. Bapak lanjut ya. Untuk yang selanjutnya yaitu menentukan ide pokok dan kalimat penjelasnya. Nah, di sini ayo uji pemahamanmu dalam menganalisis ide pokok dengan membaca teks pada halaman 34. Nah, di sini kalian bisa menulis ya ide pokok dan kalimat penjelas pada halaman 34 di buku tematik kalian. Nah, di sini silakan dibaca ya, dibaca terlebih dahulu, kemudian kalian tentukan ide pokoknya dan kalimat penjelasnya. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, pada muatan ini kita akan membahas tentang IPA ya. Alat gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, kemarin kita sudah bahas hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, jadi hewan berdasarkan bentuk tubuh ya, berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang itu hewan dibagi menjadi dua ya. Contohnya di sini hewan vertebrata ada kelinci, kucing, paus, ulat dan katak. Invertebrata ada siput, semut, cacing, kupu-kupu, terus ada lagi apa? Semut, kupu-kupu, terus ada lagi kecoa ya. Kecoa mungkin jenis-jenis serangga ya. Terus ada ulat, itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dia tidak memiliki tulang. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata kita dapat membedakannya. Yang pertama, vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan ya invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Terus memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Jadi vertebrata ini memiliki bagian umum. Kepala memiliki bagian umum kepala, leher, dan badan. Invertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana, ya. Dia tidak kepalanya, leher dan badannya tidak sempurna karena dia tidak memiliki tulang belakang. Vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Ya. Sedangkan invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana ya. Kita lanjut lagi, memiliki bentuk tubuh simetris bilateral. Nah, vertebrata ini memiliki bentuk tubuh simetris bilateral, sedangkan invertebrata itu memiliki bentuk tubuh simetris bilateral atau simetris radial. Nah, terus contohnya di sini ada ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Sedangkan contoh dari invertebrata ada cacing, serangga, dan hewan lunak. Hewan lunak kita tahu ya ada cacing, ulat, terus apa lagi? Semut, ada lagi nyamuk, nah dan lain sebagainya ya, banyak. Lalat. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada muatan SBDP. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang gambar cerita ya atau gambar ilustrasi. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada gambar realis, karikatur, kartun, gambar dekoratif. Nah, gambar realis ini gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Karikatur gambar yang dilebih-lebihkan, ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa, yaitu gambar kartun. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Nah, itu merupakan jenis-jenis gambar ilustrasi ya. Kemarin kita gambar-gambar ilustrasi, ada komik ya, ada komik juga kemarin kita sudah bahas, ada karikatur, kartun juga sudah kita bahas. Nah, ini kita ketambahan gambar realis dan gambar
dekoratif. Dan mungkin untuk kayak gambar komik bisa dimasukkan juga ke kartun ya, karena dia gambarnya seperti kartun. Cuma kalau komik sudah bercerita antar tokoh. Nah, ini merupakan contoh gambar ya yang dibuat sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang sebenarnya. Itu ada gambar burung ya, atau bebek ya, atau merpati. Nah, di situ. Nah, gambar dekoratif nih ada yang gambar di piring ya. Nah, untuk memperindah bentuk ya, piringnya digambar menjadi indah ya, ada bunga-bunga dan lain sebagainya. Kita lanjut. Nah, membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Nah, untuk membuat gambar ilustrasi, kita yang pertama menentukan tema, yang kedua membuat gambar, yang ketiga mewarnai. Menentukan tema tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Membuat gambar sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. Yang ketiga baru mewarnai dengan spidol, warna cat air, spidol atau krayon. Nah, itu merupakan gambar ilustrasi sesuai dengan temanya. Jadi kita menentukan dengan temanya, yaitu menentukan temanya dulu. Kalau kita tidak menentukan tema, kita tidak akan tahu apa yang akan kita buat. Terus baru kita menentukan temanya tentang apa nih, misalnya tentang nuansa alam di kampung. Nah, kita membuat gambarnya, terus mewarnainya. Jadi mungkin setiap orang mempunyai imajinasi yang berbeda. Mungkin demikian ya dari Bapak tentang materi pembelajaran pembelajaran 5 dan 6 dari subtema 1 ya. Subtema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Demikian, apabila ada kekurangannya Bapak mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.